Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 1. Kami akan memaparkan materi tentang peraturan lapangan dan tendangan sudut pada permainan futsal. Yang beranggotakan, saya Febrianti Cahyaning Tias, NPM 20106310 serta teman saya yang bernama Muhammad Faisal, NPM 20106310 Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Yang pertama, ada tentang jenis lapangan futsal. Nah, lapangan futsal itu sendiri terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu jenis lapangan futsal rumput sintetis. Jenis lapangan yang satu ini paling banyak dijumpai dan populer di Indonesia. Namun, biasanya lapangan dengan material rumput sintetis seperti ini tidak dipergunakan dalam turnamen resmi, melainkan hanya untuk hiburan saja. Yang kedua yaitu lapangan futsal berjenis Finlay. Lapangan ini menggunakan bahan lapisan karet atau rubber sebagai material utamanya. Jenis lapangan ini menjadi salah satu jenis yang paling banyak disukai oleh pemain futsal karena lapangan berjenis Finlay ini sangat bagus untuk aliran bola dan tingkat kerataannya pun cukup tinggi serta tekstur lapangannya yang terbilang cukup empuk. Yang ketiga ada lapangan bermaterial semen. Biasanya lapangan ini berada di luar ruangan dengan kerataan yang cukup baik. Namun permukaan semen yang cukup keras ini juga bisa menjadi resiko bagi pemain yang terjatuh saat bermain. Yang keempat adalah lapangan futsal karpet plastik. Lapangan ini berbahan karet plastik yang terdiri dari banyaknya lembaran yang bisa dibongkar pasang sehingga membuat lapangan ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi serta memiliki daya tahan yang lama. Yang kelima yaitu jenis lapangan futsal parquet. Jenis lapangan ini lebih populer di daerah Eropa dan Amerika Latin, sedangkan di Indonesia kurang begitu populer. Di Indonesia, parquet lebih dikenal dengan kayu. Biasanya material parquet ini digunakan sebagai alas lapangan futsal dalam gelanggang olahraga atau gor. Yang terakhir ada jenis lapangan futsal Taraflex. Jenis lapangan ini sekilas hampir sama dengan parquet, hanya saja Taraflex bahannya dari polyethylene atau biji plastik yang dipadatkan. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu ukuran lapangan futsal. Ukuran lapangan futsal nasional itu panjangnya 25-42 meter dengan lebar 15-25 meter. Untuk lapangan futsal internasional panjangnya yaitu 38 sampai dengan 42 meter dengan lebar 18 sampai dengan 25 meter. Dengan jari-jari lingkaran di bagian tengah berdiameter 3 meter serta tinggi gawang futsal 2 meter, lebar gawang futsal 3 meter. Selanjutnya titik penalti. Titik penalti pertama digambarkan 6 meter dari titik tengah antara kedua tiang gawang dengan jarak yang sama. Selanjutnya daerah pergantian pemain. Daerah pemain cadangan terletak pada samping lapangan dengan tempat duduk tim di kedua sisi yang sama sehingga mempermudah untuk pergantian pemain. Daerah pergantian pemain ini juga memiliki panjang 5 meter. Oke, lanjut di sini ada gawang. Gawang itu harus ditempatkan pada bagian tengah dari masing-masing garis gawang. Gawang itu sendiri memiliki jarak antar tiang ke tiang gawang dengan panjang 3 meter dan jarak dari ujung bagian bawah tanah ke palang gawang adalah 2 meter. Kedua tiang gawang dan palang gawang memiliki lebar dan dalam yang sama, yakni 8 cm. Jaring dapat dibuat dari nilon yang diikat ke tiang gawang dan palang gawang di bagian belakang yang diberi beban. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peraturan tendangan sudut. Tendangan sudut adalah cara untuk memulai kembali permainan. Gol dapat tercetak langsung dari tendangan sudut, tetapi hanya dilakukan terhadap tim lawan. Tendangan sudut diberikan apabila keseluruhan bagian dari bola telah menyentuh seseorang dari pemain bertahan melewati garis gawang, baik menggelinding di tanah, permukaan, atau melayang di udara, dan gol tidak tercetak sesuai dengan peraturan nomor 11. Prosedur ini yang pertama, bola ditempatkan tepat di dalam busur sudut yang terdekat. Yang kedua, para pemain lawan berada pada jarak tidak kurang dari 5 meter dari bola. Yang ketiga, bola ditendang oleh pemain dari tim penyerang yang mendapat tendangan sudut. Keempat, bola berada dalam permainan setelah bola ditendang atau disentuh dan keluar dari daerah tendangan sudut. Yang kelima, penendang tidak boleh memainkan bola untuk kedua kalinya sampai bola tersebut disentuh atau tersentuh pemain lain. Namun, pelanggaran dan sanksi di sini tendangan bebas tidak langsung dapat dilaksanakan oleh tim lawan. Jika yang pertama, pemain yang melaksanakan tendangan sudut memainkan bola kedua kalinya sebelum bola tersebut menyentuh pemain lain. Tendangan bebas tidak langsung dilaksanakan pemain tim lawan dari tempat di mana pelanggaran terjadi. Dan yang kedua, tendangan sudut dilakukan dalam waktu tidak boleh 4 detik. Tidak boleh lebih dari 4 detik oleh pemain yang akan melaksanakan tendangan menempatkan bola. Yang ketiga, tendangan bebas tidak langsung dilakukan dari busur sudut. Untuk pelanggaran lainnya, tendangan sudut diulangi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.